AFC merespons. Apakah pertandingan Indonesia versus Bahrain akan berubah venue? AFC kini berada di tengah ketegangan setelah Bahrain mengajukan permintaan pemindahan venue untuk pertandingan kontra timnas Indonesia. Apa alasan dibalik permintaan ini dan bagaimana tanggapan FIFA serta PSSI? Temukan semua jawabannya di sini. Media Amerika yakin timnas Indonesia juara ASEAN Cup 2024. Apa rencana eksperimen Shin Tae-yong? Dengan keyakinan tinggi, media Amerika memprediksi timnas Indonesia akan meraih kejayaan di ASEAN Cup 2024. Kini saatnya Shin Tae-yong melakukan eksperimen taktik yang bisa membawa tim ini menuju sukses. Apa saja strategi yang akan diuji cobakan? Moriyasu kembali tegaskan stabilitas, tidak ada perubahan komposisi pemain Jepang melawan Indonesia. Dengan keyakinan tinggi, Hajime Moriyasu menyatakan komposisi pemain Jepang akan tetap sama saat bertanding melawan Indonesia. Apa alasan dibalik keputusan ini dan bagaimana dampaknya bagi tim? Temukan jawabannya di sini. Gaya main Bahrain dan Cina bikin Kevin Dix geram. Apa yang terjadi di laga melawan Indonesia? Kevin Dix tak bisa menyembunyikan kemarahannya terhadap taktik yang diterapkan Bahrain dan Cina saat menghadapi timnas Indonesia. Apa yang membuat situasi ini begitu memanas? Ikuti analisisnya di sini. AFC dinilai pilih kasih. Apakah dukungan untuk Bahrain dipengaruhi sosok presiden? Banyak pihak mulai mempertanyakan keputusan AFC yang dianggap lebih menguntungkan Bahrain dibandingkan timnas Indonesia. Apakah ini ada hubungannya dengan pengaruh presiden AFC? Simak analisis mendalam mengenai situasi ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. AFC merespons. Apakah pertandingan Indonesia versus Bahrain akan berubah venue? AFC kini berada di tengah ketegangan setelah Bahrain mengajukan permintaan pemindahan venue untuk pertandingan kontra timnas Indonesia. Apa alasan dibalik permintaan ini dan bagaimana tanggapan FIFA serta PSSI? Temukan semua jawabannya di sini. Kabar bahagia untuk penggemar timnas Indonesia, pertandingan tetap di tanah air. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait permintaan Asosiasi Sepak Bola Bahrain (BFA) untuk memindahkan venue pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan pada 25 Maret 2025. Meskipun BFA mengungkapkan kekhawatiran atas keselamatan tim mereka setelah menerima ancaman dari oknum tertentu, PSSI memastikan bahwa keamanan akan terjamin di Indonesia. Dalam rilisnya, AFC menyatakan bahwa mereka menghargai kekhawatiran BFA dan mengutuk segala bentuk ancaman dan kekerasan yang terjadi di dunia sepak bola. AFC menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua pemain, ofisial, dan penggemar yang hadir. Mereka akan melakukan pertemuan lebih lanjut dengan PSSI dan BFA untuk memastikan bahwa pertandingan tetap berlangsung di Indonesia dengan kondisi yang aman dan nyaman. PSSI juga menyatakan tegas menolak pemindahan venue, yakin bahwa semua langkah akan diambil untuk menjaga keselamatan tim tamu. Dengan dukungan dari AFC, para penggemar timnas Indonesia bisa bersiap-siap merayakan pertandingan di stadion kesayangan mereka. Ini adalah momen penting bagi sepak bola Indonesia, di mana dukungan dan semangat dari para penggemar sangat dibutuhkan.
Mari kita buktikan bahwa Indonesia adalah tuan rumah yang ramah dan penuh semangat. Bersama kita akan mendukung perjuangan timnas Indonesia untuk meraih kesuksesan di kualifikasi ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga sportivitas dan memberikan dukungan positif agar atmosfer pertandingan semakin meriah. Ayo, dukung timnas kita. Saatnya kita menunjukkan bahwa kita adalah penggemar sejati yang siap menyemarakan pertandingan di tanah air. Paranoid, I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go, I know you hate that. I've been doing. Media Amerika yakin timnas Indonesia juara ASEAN Cup 2024. Apa rencana eksperimen Shin Tae-yong? Dengan keyakinan tinggi, media Amerika memprediksi timnas Indonesia akan meraih kejayaan di ASEAN Cup 2024. Kini saatnya Shin Tae-yong melakukan eksperimen taktik yang bisa membawa tim ini menuju sukses. Apa saja strategi yang akan diuji cobakan? Agenda pada timnas Indonesia kesempatan emas di ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia kini tengah bersiap untuk agenda yang sangat sibuk dan penuh tantangan. Pada bulan November, skuad Garuda akan melakoni 2 laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini adalah momen krusial untuk menunjukkan kemampuan dan kualitas tim kita di pentas dunia. Setelah itu perhatian akan beralih ke ASEAN Cup 2024 yang berlangsung dari 9 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Ini adalah kesempatan emas bagi pelatih Shin Tae-yong untuk meracik tim yang kompetitif. Meskipun tantangan besar dihadapi, terutama dalam memanggil pemain yang berkarier di luar negeri, yang tidak bisa kembali karena agenda FIFA. Media internasional ESPN menekankan pentingnya persiapan matang untuk ajang ini, mengingat Indonesia belum pernah meraih gelar di turnamen yang dulunya dikenal sebagai Piala AFF. Keberhasilan di ASEAN Cup dapat menjadi suntikan moral yang sangat berharga, menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia semakin berkembang. Menjadi satu-satunya wakil ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, Indonesia secara otomatis menjadi salah satu favorit di ASEAN Cup 2024. Ini adalah momen yang harus dimanfaatkan dengan baik untuk membuktikan bahwa Indonesia layak diakui di kancah sepak bola Asia Tenggara. Shin Tae-yong perlu meracik skuad yang seimbang dengan fokus pada pengembangan pemain lokal. Dia telah mengorbitkan bintang-bintang muda seperti Alfa Andra Dewangga, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand. Kini saatnya dia kembali beralih ke potensi lokal yang ada sambil tetap mempertimbangkan pemain asing yang berkualitas. Dukungan dari seluruh masyarakat dan penggemar sangat dibutuhkan dalam perjalanan ini. Mari kita sambut kesempatan ini dengan semangat dan buktikan bahwa timnas Indonesia siap bersaing di level tertinggi. Ayo, dukung Garuda kita! Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear. Moriyasu kembali tegaskan stabilitas, tidak ada perubahan komposisi pemain Jepang melawan Indonesia. Dengan keyakinan tinggi, Hajime Moriyasu menyatakan komposisi pemain Jepang akan tetap sama saat bertanding melawan Indonesia. Apa alasan dibalik keputusan ini dan bagaimana dampaknya bagi tim? Temukan jawabannya di sini.
Pelatih Jepang Hajime Moriyasu angkat bicara soal taktiknya menghadapi timnas Indonesia dan Cina di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hajime Moriyasu menebar sensasi baru saat memimpin Jepang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih 58 tahun tersebut memainkan formasi 3-4-3 dalam 3 pertandingan perdana sukses besar. Jepang selalu menang dengan catatan clean sheet dan mencetak 14 gol. Namun tuah tersebut mulai berhenti saat jumpa Australia pada Selasa dalam kurung 15 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat di Saitama. Tim berjuluk Samurai Biru harus ditahan imbang oleh Australia dengan skor 1-1. Rekor 100% Jepang pun berhenti di ronde ketiga. Tentu Hajime Moriyasu bakal mendapatkan tantangan lebih berat lagi pada jadwal jeda internasional berikutnya. Pasalnya Jepang bakal bertandang ke markas timnas Indonesia dan Cina pada November 2024. Meski kalah dari Cina di laga pamungkas, timnas Indonesia berhasil membuktikan diri sebagai tim tangguh dalam bertahan seperti Australia. Taktik Sintayong juga mirip dengan apa yang diterapkan Tony Popovich bersama Australia, yaitu 3-4-3 atau 5-4-1 saat bertahan. Sementara Cina makin percaya diri usai menang untuk pertama kali di grup C usai mengalahkan timnas Indonesia. Cina juga mengusung taktik sama untuk meredam kekuatan lawan, yaitu bermain lebih bertahan di wilayah sendiri. Tentu Hajime Moriyasu punya jawaban soal tantangan berat tersebut. Pelatih 58 tahun tersebut menegaskan tetap bermain dengan taktik saat ini. Dirinya tak akan merubah banyak komposisi pemain terbaiknya sejak masuk di ronde ketiga. Kami bisa menang siapapun yang bermain dan siapapun yang kami pasangkan akan bekerja dengan baik, ujar Hajime Moriyasu. Gaya main Bahrain dan Cina bikin Kevin Dix geram. Apa yang terjadi di laga melawan Indonesia? Kevin Dix tak bisa menyembunyikan kemarahannya terhadap taktik yang diterapkan Bahrain dan Cina saat menghadapi timnas Indonesia. Apa yang membuat situasi ini begitu memanas? Ikuti analisisnya di sini. Kevin Dix, pemain FC Copenhagen, siap dukung timnas Indonesia. Pemain FC Copenhagen, Kevin Dix, ternyata sangat peduli dengan perkembangan timnas Indonesia. Pada jeda internasional bulan Oktober 2024, ia bertemu dan berjabat tangan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Momen ini menjadi viral di media sosial dengan foto mereka yang diunggah di Instagram meraih 1,6 juta likes dan lebih dari 100.000 komentar. Kevin mengaku setelah foto tersebut viral, ia kesulitan membuka akun Instagramnya karena banjirnya komentar positif dari penggemar Indonesia. Dukungan yang saya terima sangat besar, terutama setelah foto bersama Bapak Thohir muncul. Itu benar-benar luar biasa, ungkapnya. Meskipun bermain di luar negeri, Kevin tetap mengikuti perkembangan timnas, bahkan menyaksikan laga melawan Bahrain dan Cina melalui televisi. Ia tidak senang dengan hasil pertandingan tersebut, di mana timnas Indonesia imbang 2-2 dengan Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina. Saya marah melihat cara bermain lawan. Itu bukan sepak bola terbaik, tegasnya seolah-olah merasa terlibat langsung di lapangan. Kemarahan Kevin semakin memuncak saat menyaksikan keputusan kontroversial dari wasit Ahmad Al-Kaf dalam pertandingan melawan Bahrain yang merugikan skuad Garuda.
Ia merasa kecewa dengan keputusan wasit yang tidak segera mengakhiri waktu tambahan hingga Bahrain berhasil mencetak gol penyeimbang pada menit ke-9. Meski merasa frustrasi, Kevin bertekad untuk beradaptasi dengan pengalaman baru di dunia sepak bola, terutama saat bermain di berbagai negara. Saya ingin merasakan pengalaman baru meski terkadang tidak puas dengan cara wasit memimpin, tuturnya. Dengan semangat dan dukungan dari penggemar, Kevin Dix siap memberikan kontribusi terbaiknya jika diberi kesempatan membela timnas Indonesia. Mari kita semua terus dukung perjuangan timnas Garuda. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. AFC dinilai pilih kasih. Apakah dukungan untuk Bahrain dipengaruhi sosok presiden? Banyak pihak mulai mempertanyakan keputusan AFC yang dianggap lebih menguntungkan Bahrain dibandingkan timnas Indonesia. Apakah ini ada hubungannya dengan pengaruh presiden AFC? Simak analisis mendalam mengenai situasi ini. Bukti AFC pilih kasih condong membela Bahrain ketimbang timnas Indonesia akan diulas. AFC akhirnya buka suara soal Federasi Sepak Bola Bahrain BFA yang meminta laga timnas Indonesia versus Bahrain di lanjutan matchday ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 25 Maret 2025 digelar di tempat netral. AFC menyebut akan mendiskusikannya lebih dulu dengan FIFA, BFA, dan PSSI. Adanya diskusi ini bisa saja menghasilkan kesimpulan, yakni laga timnas Indonesia versus Bahrain digelar di tempat netral. AFC mengetahui kekhawatiran yang disampaikan BFA mengenai keselamatan dan keamanan tim nasional mereka menjalani pertandingan tandang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Indonesia pada 25 Maret 2025. Tulis AFC di laman resmi mereka. Jumat 18/10/2024. Kami akan membahas ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan PSSI untuk menciptakan situasi yang lebih aman dan terjamin bagi semua pemangku kepentingan, tegas AFC. AFC sebenarnya bisa saja menolak permintaan BFA. Sebab Jakarta yang menjadi lokasi pertandingan dijamin aman dan terkendali. Laga bisa digelar di tempat netral jika Indonesia mengalami konflik seperti yang dialami Palestina. Efek adanya serangan Zionis Israel Palestina akan menjamu Korea Selatan di matchday ke-6 grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 19 November 2024 di Amman, Yordania. Terlebih PSSI sudah memberikan jaminan. PSSI menjamin memberikan keamanan dan kenyamanan kepada Bahrain selama berada di Indonesia. Keputusan lebih lanjut inilah yang tidak diberikan AFC ketika PSSI melakukan protes kepada mereka soal kinerja wasit Ahmed Al-Kaf di laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat.